ke Mas Zaid. Mas Zaid mungkin bicara sedikit soal pasal yang kemudian dikenakan kepada Tom Lembong ya. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dipakai untuk menjerat Tom Lembong sebagai tersangka. Kira-kira sebenarnya kalau memahami dua pasal ini, apa sebenarnya komponen yang harus terpenuhi dan kemudian apa yang janggal dari penetapan Tom Lembong? Jadi gini, berdasarkan dua pasal itu memang unsurnya adalah unsur perbuatan melawan hukum. Yang satu adalah selaku subjek pejabat, yang satu adalah sebagai subjek swasta, ya kan? Nah, perbuatan melawan hukum ini artinya ada norma-norma hukum yang ditabrak atau ada norma-norma hukum yang dilanggar. Nah, dalam konteks yang dilakukan oleh kejaksaan menetapkan itu hanya murni pasal saja, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Seperti yang disampaikan dari ICW tadi, Mas Diki, kejaksaan tidak mengurai perbuatan mana yang kita dinyatakan melawan hukum dan itu mengakibatkan kerugian negara berdasarkan apa. Nah, ini tentunya menjadi satu kekuatan juga bagi Pak Tom Lembong di lembaga pra-peradilan nanti, bahwasanya apa yang dia lakukan ini bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatannya adalah pengambilan kebijakan. Mekanisme kebijakan itu ada domain aturannya sendiri, yaitu di hukum administrasi negara. Yang apabila tercatat ada pelanggaran dalam mengambil kebijakan, maka ada teguran atau ada sanksi, baik secara lisan ataupun tulisan. Tinggal disesuaikan saja pelanggarannya, gitu. Nah, balik lagi ke pasal 2, pasal 3 ini adalah sebuah delik dari tindak pidana, ya kan? Nah, tindak pidana ini yang dituduhkan atas perbuatan Pak Tom yang mana? Yang ngambil kebijakan, ya kan? Nah, dalam konteks dia mengambil kebijakan selaku menteri, ya kan? Itu kan dia memegang jabatannya yang tadi saya sedikit diskusi dengan Mas Diki memang melekat, tapi kan kapasitas jabatan, kapasitas dia sebagai menteri. Dan itu pun yang diambil bukan suatu keputusan yang direct ya. Karena directnya itu atau eksekusi dari impor ini adalah di dirjen mekanismenya. Nah, itu kan beliau tidak mengurus sampai detail teknis pelaksanaan tentunya. Namun demikian tindakan dia dalam mengambil kebijakan di pidana ini tentunya menjadikan kita juga bertanya gitu kan. Kebijakan ini dapat dipidana ini, lantas ke depan siapa pemerintah yang atau menteri yang berani mengambil sebuah kebijakan? Kalau nggak ada aturannya, udahlah, nggak usah kita laksanain aja. Nah, ini kan agak susah, padahal kebijakan itu hadir mengisi kekosongan hukum untuk menyikapi suatu kondisi. Nah, saya sedikit balik dulu ke masalah gulanya. Kondisi gula hari itu yang diceritakan oleh Pak Tom, itu kita dalam posisi defisit, bukan surplus. Jadi tidak benar ya, tidak benar ketika Kejagung menyatakan bahwa itu saat itu sedang surplus gula begitu ya, Mas? Tidak benar, karena omongan Pak Tom ini sendiri juga didukung oleh data BPS yang sudah kami lampirkan juga tentunya dalam persiapan pembuktian kami nanti gitu loh. Nah, gini, dalam Perpres 71 2015 itu dikatakan secara tegas bahwa impor itu dibutuhkan untuk dua hal. Satu, untuk mengantisipasi kekosongan stok atau kekurangan stok. Dua adalah untuk mengatasi kenaikan harga agar harga lebih stabil gitu. Nah, kita cek aja di periode beliau mengambil kebijakan, harga gula itu lagi naik atau lagi rendah. Tentunya nanti akan didetailkan oleh ahli kami yang akan kami hadirkan dalam persidangan agar ini perkara menjadi terang gitu loh. Dan Pak Tom sangat meyakini kebijakan yang dia ambil ini pada saat dia meminta impor gula, pada saat diputuskan akan melakukan impor gula, adalah kondisinya itu defisit, tidak lagi surplus gitu. Jadi untuk menjaga stok itu, makanya lah diambil tindakan untuk melakukan impor. Nah, tapi balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak hanya untuk mengatasi stok yang minim, tetapi juga untuk mengantisipasi harga yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu menarik sekali ya. Jadi kemudian perhitungan soal apa yang menjadi komponen boleh tidaknya melakukan impor itu tidak hanya soal surplus gula, tetapi juga soal bagaimana harga pada saat itu ya, berarti Mas Zaid? Ya,
Betul. Oke, Untuk itu kita minta Pak Tom sekali lagi menjelaskan dan menegaskan kepada kami, dia sangat komitmen dan akan kooperatif terhadap pemberantasan korupsi, termasuk yang menimpa dirinya. Untuk itu dia minta agar perkara ini dibuka secara terang, agar publik paham. Kita ini demi kebaikan penegakan hukum ke depan. baik. Gitu. Jadi tidak ada tendensi politik atau seperti apapun ya. Baik, Mas Zaid, sekaligus saya ingin mengkonfirmasi, mungkin Anda bisa menjawab apakah ini sudah dijelaskan oleh Tom Lembong soal bagaimana import ini tidak diputuskan di dalam rapat Kemenko, bagaimana import ini tanpa persetujuan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian, kemudian bagaimana import ini tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen, dan pemasukan impor melebihi tenggat yang ditentukan. Apa jawaban Tom Lembong untuk poin-poin kesalahan ini? Nah, balik lagi. Pak Tom itu menegaskan bahwasanya untuk mengingat detail di kejadian 9 tahun yang lalu itu sangat sulit. Untuk itu seperti saya sampaikan pertama kali di awal tadi, kita butuh secara terang, kita butuh secara jujur untuk kembali membuka data. Karena keputusan itu diambil pasti melalui mekanisme rapat. Diambil melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan sesuai peraturan, baik peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksanaan di internal kementerian. Pak Tom tidak bisa mengingat kejadian detail, kenapa saat itu detailnya rapat, siapa yang hadir, kenapa itu tidak bisa. Untuk itu Pak Tom meminta agar ayo kita bukaan data bagaimana keputusan hari itu diambil gitu. Nah, tapi yang dia kuatkan kepada kami selaku tim hukum adalah data BPS menyatakan kita tidak sedang surplus. Makanya pada saat rapat koordinasi itu dinyatakan surplus, itu datanya data dari mana gitu kan? Oke, baik. Saya ke Mas Diki lagi, Mas Diki, khusus untuk kebijakan impor, mungkin khususnya gula ya. Apa evaluasi Anda untuk memastikan, tadi Anda sudah mengatakan harusnya ini jadi pembelajaran untuk bagaimana transparansi dan akuntabilitas dan bagaimana kerja-kerja pejabat ketika mengambil kebijakan itu kemudian bisa dilihat, dikawal langsung oleh publik. Apakah memang selama ini kebijakan-kebijakan itu ada celah untuk melakukan tindakan yang kemudian menguntungkan kelompok atau pribadi? Iya, tentu pasti secara umum di setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik itu pasti ada celah begitu ya, sedikit apapun itu pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh oknum pejabat gitu untuk memperkaya dirinya sendiri melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau kita mengacu ke dalam kebijakan impor gula kan sebetulnya ini diatur lebih lanjut di aturan Menteri Perdagangan ya, yang menyatakan bahwa sebetulnya impor gula itu harus dilakukan oleh BUMN dan gula yang diimpor itu harus gula siap jual, bukan gula kristal putih yang masih perlu diolah. Nah, ini masuk juga ke dalam bagaimana kemudian nanti penyidik di Kejaksaan Agung itu bisa menguraikan apa unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan saat itu Pak Thomas Lembong begitu ya, dalam mengeluarkan kebijakan mengenai impor gula tadi. Karena sebetulnya pada dasarnya kan pelanggaran terhadap peraturan itu saja belum tentu memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jadi memang ada kemungkinan bisa jadi ada alasan pembenar yang kemudian bisa membuat tindakan ini dibenarkan dalam kondisi tertentu ya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Zaid bahwa keadaan pada saat itu konstelasi terhadap kebutuhan gula kita bukan defisit kok justru bukan surplus ya, tapi justru defisit gitu. Nah, satu lagi yang penting untuk diuraikan gitu ya, saya kembali lagi harus ngomongin soal teknis penerapan pasal begitu ya, bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu juga penting untuk disertai dengan bukti kesengajaan begitu ya, kesengajaan dengan niat. Karena kalau dalam tindak pidana kesalahan tanpa niat yang sengaja itu tidak bisa dipidana sebetulnya. Harus ada niat jahatnya ya Mas Diki ya? Betul, persis. Harus ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Oke, baik. Terakhir ke Mas Zaid, kira-kira akan seperti apa prosesnya setelah ini? Apakah sudah ada tanggal untuk pra-peradilan Tom Lembong? Tadi kita terinfo dari pengadilan, pra-peradilan akan disidangkan pertama kali nanti tanggal 18 November. Mudah-mudahan ini menjawab kegelisahan seluruh masyarakat terkait penegakan hukum. Namun saya sedikit kembali ke materi yang ditanyakan tadi, saya ingin menambahkan
apa yang disampaikan dalam konferensi tadi pagi setelah pendaftaran, bahwasanya itu berdasarkan SPDP yang kita terima, itu ternyata penyidikan ini itu periodenya adalah 2015 sampai 2023. Ya. Sedangkan yang kami ketahui sampai saat ini dan publik mengetahui, kenapa dari 2015 sampai 2023 itu hanya Pak Tom menterinya yang diperiksa. Ada apa? Nah, ini tentunya kami sampaikan kepada kepada publik agar kita menjadi terang. Kalau memang kita ingin melakukan proses pemberantasan korupsi, mari kita lakukan secara bersama-sama dan konsisten, jangan tebang pilih. Baik. Gitu. Kenapa yang setelah 9 tahun aja terhadap Pak Tom saja? Nah, ini saya rasa tapi kami sangat meyakini bahwasanya penyidikan akan dilakukan secara profesional lah. Penyidikan yang profesional dan penegakan hukum yang dilakukan secara profesional itu kami dukung penuh. Dan Pak Tom sekali lagi menegaskan, dan saya sampaikan juga di forum ini, bahwa beliau sangat komitmen untuk proses pemberantasan korupsi, juga komitmen akan perkara yang sedang menimpanya saat ini. Baik, ini poin yang sangat menarik dan mungkin bisa di follow up besok bahwa sprindik dari Tom Lembong itu sebenarnya untuk 2015 hingga 2023, jadi seharusnya yang diperiksa bukan hanya satu Menteri Perdagangan, tapi Menteri Perdagangan yang kemudian menjabat dalam periode 2015 hingga 2023. Untuk saat ini terima kasih Mas Diki dan Mas Zaid untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.